Yuk, Bang. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin 1 minggu saya ngerasa kurang sehat, jadi di hari Rabu dan Kamis saya putusin pulang lebih cepat. Daerah punggung, pundak dan kepala bagian belakang saya sakit. Otot-otot di sekitar situ kerasa tegang. Saya pikir karena naik sepeda, tapi settingan sepeda saya ini settingan lama, jadi saya yakin penyebabnya bukan karena sepeda. Terus pas Jumat pagi saya ngerasa kondisi badan saya tambah nggak enak, jadi saya mutusin untuk nggak masuk kerja. Paginya saya minta izin dan minta maaf ke setiap mahasiswa dan dosen yang ada kerjaan dengan saya di hari itu. Terus saya ke dokter dan dokter bilang kalau penyebabnya mungkin kebanyakan minum kopi. Terus kemarin karena sedang kurang sehat, jadi saya mutusin buat makan makanan yang biasanya saya nggak makan, yaitu karbohidrat. Kemarin saya dibeliin soto mie Bogor sama istri. Sebelumnya saya belum pernah makan soto ini, soalnya kalau soto mie Bogor itu pakai mie kuning. Nah, saya nggak begitu suka mie kuning. Tapi istri saya bilang kalau warung sotonya terkenal. Jadi saya coba makan. Pas coba ternyata soto mie Bogor itu kurang lebih sama dengan soto ayam. Tapi bedanya itu kalau soto mie Bogor pakai mie kuning dan lumpia goreng. Untuk kalian yang lagi di Indonesia, ayo coba soto mie Bogor ya. Terus di hari Sabtunya seperti biasa saya ada kelas di Kebun Bahasa. Alhamdulillah kelasnya makin banyak. Jadi kadang di Sabtu itu saya bisa ada 3 sampai 4 kelas. Pernah juga sampai 5 kelas loh. Terima kasih ya. Saya senang banget bisa ketemu banyak orang yang semangat belajar bahasa Indonesia. Nah, kemarin pas kelasnya selesai saya pergi ke Bogor. Saya ke Bogor karena saya mau beli frame sepeda baru. Baru untuk saya sih, tapi framenya bekas kok. Kemarin saya sebenarnya jual 2 frame sepeda saya. Sepeda yang pink akhirnya saya jual. Soalnya Najmah juga udah jarang pakai. Punya banyak sepeda, seneng sih, tapi repot perawatannya. この度ジャパネシアが対面学校クブンバーサーを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階 HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。 レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒にクブンバーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Sebentar. Berat. Aduh, berat. Oke. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar.
Di video sebelumnya saya udah cerita tentang korupsi seputar MBG. Sebenarnya selain kasus korupsi itu, ada lagi kasus-kasus korupsi lain yang muncul di TV. Ada korupsi terkait pengelolaan kuota haji, terus ada dugaan penyelewengan dana pendidikan oleh kepala sekolah di Sulawesi. Terus ada PNS yang pamer uang di TikTok dan lain-lain. Indonesia itu setiap hari rame. Belum lagi kasus-kasus tawuran antar pelajar. Waduh, stasiun TV di Indonesia kayaknya nggak akan pernah kekurangan berita deh. Tapi di video kali ini saya nggak mau ngomongin kasus korupsi atau kejahatan. Di video kali ini saya mau ngomongin orang. Orang yang mau saya omongin kali ini adalah Teddy Indrajaya. Teddy Indrajaya adalah seorang perwira TNI Angkatan Darat yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia dari Oktober 2024 di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dia dikenal sebagai ajudan Prabowo waktu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi. Sejak Pak Prabowo naik jadi Presiden, karir Bapak Teddy ini juga ikutan naik. Tapi akhir-akhir ini banyak yang nggak suka dengan Bapak Teddy ini karena keberadaannya yang terlalu dipaksakan. Terus katanya gara-gara dia, komunikasi antara menteri-menteri dengan Pak Prabowo juga jadi nggak bagus. Oke, kita kupas satu persatu ya masalahnya. Masalah pertama adalah Bapak Teddy ini kan prajurit TNI. Tapi sekarang dia itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet yang merupakan jabatan untuk orang sipil. Orang sipil itu maksudnya orang yang bukan anggota militer atau anggota kepolisian. Jadi kalau Bapak Teddy ini mau menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dia harus berhenti dulu dari pekerjaan di militernya, baru bisa bertugas sebagai Sekretaris Kabinet. Tapi ya namanya pemerintah Indonesia. Ada aja caranya supaya keberadaan Pak Teddy ini tetap legal. Kata pihak pemerintah, jabatan Sekretaris Kabinet ini bukan jabatan setara menteri. Jadi Bapak Teddy bisa bertugas sebagai Sekretaris Kabinet tanpa perlu pensiun dari TNI. Kalau udah gini ya susah ya. Pemerintah itu bikin aturan, tapi aturannya dikutak-atik, dirombak, dibolak-balik sendiri supaya orang kepercayaannya bisa masuk ke sebuah jabatan. Ini juga pernah terjadi waktu pencalonan Mas Gibran sebagai wakil presiden ya. Indonesia itu elastis. Bukan jamnya aja yang karet. Peraturannya juga kayak karet ya. Terus gara-gara keberadaan Pak Teddy ini katanya komunikasi antara menteri dengan presiden jadi kurang bagus. Menteri itu kan bawahannya presiden langsung. Harusnya bisa lapor secara langsung kan ya. Nah ini nggak bisa. Menteri yang mau lapor itu harus ngobrol dulu dengan Pak Teddy baru bisa ketemu langsung sama Pak Prabowo. Pemerintah kan bilang kalau jabatan Sekretaris Kabinet ini nggak setara dengan menteri. Katanya jabatan Sekretaris Kabinet ini juga jabatan administratif aja, jadi harusnya ada di bawah menteri dong. Tapi kok menteri kalau mau ketemu Pak Prabowo harus lapor dulu ke Pak Teddy. Hierarkinya aneh ya. Kalau kalian cek di media sosial banyak banget komentar warganet tentang Bapak Teddy ini. Ada yang kasih julukan ke Bapak Teddy ini sebagai ibu negara atau disingkat jadi Buna. Kalau ada berita tentang menteri yang susah banget ketemu sama Pak Prabowo, ada warganet yang komentar kayak gini di internet. Aduh, Buna posesif banget gitu. Kalau kalian lihat media sosialnya Bapak Teddy, itu banjir komentar yang kebanyakan nggak bagus sih. Pokoknya di mana ada Pak Prabowo, di situ ada Pak Teddy. Cie. Tapi ya gitu deh, politik Indonesia. Hari ini rame soal Bapak Teddy, besok mungkin rame soal yang lain lagi. Di Indonesia berita politik itu udah kayak sinetron. Tokohnya banyak, konfliknya banyak, episodenya panjang, dan kadang kita nggak tahu siapa pemeran utama sebenarnya.
皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。 JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう、そんな印象を持たれる方も多いです。この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。 JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。怖っ。はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアの内閣書記官であるテディ・インドラジャヤについて、少しお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。最近インドネシアでは、ニュースを見ているとテディ氏を見ない日がないんじゃないかというくらいよく話題になっています。調子に乗ってますね。さて、今回も無間接字セットじゃなくて今回はですね D 間接字セットについてお話ししたいと思います。 D という接頭字を聞くと受け身系だというふうに考える人が多いかなと思います。しかし今回は D 接頭字、特に D 間接字セットについて違う見方を提案したいと思います。今回は D 間接字セットの間に他動詞が入っているパターンについて話したいと思います。しかし言っておきますけれども、ここで私が言う他動詞はインドネシア語から見た他動詞で、いくつかの動詞に絞って話します。まずディブリカンという動詞ですけれども、その例文からいきましょう。例えば、saya dibelikan sepeda oleh Taikiという例文で直訳すると、私は大気によって自転車を買われましたという感じになりますね。しかし日本語としてはちょっと不自然かなと思います。もう少し自然な日本語にすると、私は大気に自転車を買ってもらいましたという解釈もありなんですね。つまりディブリカンという単語は単純な受け身というよりも、誰かに何々をしてもらうという意味で理解した方が分かりやすいんじゃないかなと思います。次はディブワッカンという動詞を見てみましょう。例文は例えば、saya dibuatkan kue oleh ibuという文があります。直訳すると、私は母によってケーキを作られましたという意味ですけれども、やはり少し変ですね。それより私は母にケーキを作ってもらいましたの方がいいですよね。そしてディチャリカンも同じです。例えば、saya dicarikan pekerjaan oleh temanという文のディチャリカンは探されるというより、友達に仕事を探してもらいましたの方がいいと思います。今ディブリカン、ディブワッカン、そしてディチャリカンという動詞を見ましたけれども、いかがでしょうか。他の動詞もありますけれども、やっぱり他動詞といっても性格が微妙に違っていて、今の考え方に合わない他動詞もやっぱりありますね。今の考え方に合う動詞は他に、例えば誰かに持ってきてもらうという意味のディバワカンも OK ですね。あと誰かに何かを料理を作ってもらうという意味のリマサカンも OK です。売るという意味のジュアルは、ディジュアル感にすると、何かが誰かに売ってもらうという意味になって、文法的には問題ないんですけれども、インドネシア人は言わないですね。言うとしたら、なぜかその崩された形のディジュアリンを、言いますね。あとちなみにsaya dibelikan sepeda oleh Taikiは同じ意味で
saya dibelikan taiki sepeda という語順でもいけます。では最後に宿題です。他の例文の語順を今の例文の語順に変えてコメント欄に書いてみてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見て、インドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいという気持ちが強くなると思います。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないことがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.